Anak, apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, mantap, luar biasa. Baik, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran Ibu pada hari ini? Siap ya? Iya, mantap ya. Baik, demi kenyamanan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon anak-anak untuk memungut sampah yang ada di samping kiri kanan kalian ya, agar tidak ada virus yang masuk yang mengganggu proses pembelajaran kita. Ayo berdiri, pungut sampahnya, buang di tempat sampah ya. Iya. Silakan. Sudah ya? Iya, duduk kembali. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran kita, Ibu akan menuntun kita dalam doa. Baik, kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Ada yang masih ingat topik pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Ayo berpendapat, ayo. Ya, Saina. Oke. Pertemuan kita minggu lalu kita berbicara tentang konsep dari perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Ada yang masih ingat? Ya, Rati. Baik, kita memberikan tepuk tangan. Ternyata kalian ini pintar-pintar ya, kalian masih ingat. Ya, benar sekali. Bahwa perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan menjual dan membeli barang antar pelaku ekonomi. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, adapun tujuan dari kebijakan perdagangan internasional itu, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis dari perdagangan internasional. Dari kalian, ada yang tahu apa itu kebijakan? Pasti kata kebijakan tidak asing lagi dong bagi kita. Yuk. Shirley, silahkan. Oke, kita memberikan tepuk tangan kepada Shirley. Baik, apa yang dikatakan oleh teman kalian itu benar ya. Bahwa kebijakan itu adalah tindakan atau peraturan ya, tindakan atau peraturan untuk mengatasi suatu masalah atau suatu kesulitan ya. Baik anak-anak, yang pertama adalah pengertian kebijakan perdagangan internasional. Nah, kita sudah tahu pengertian dari kebijakan itu apa dan perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu kebijakan perdagangan internasional? Ayo berpendapat, ayo. Ibu kan sudah kasih tahu minggu lalu untuk kalian cari materi di Google. Kan di Google itu sudah disediakan, di perpustakaan juga. Pastinya kalian tahu dong. Ayo kebijakan itu apa? Ayo kebijakan perdagangan internasional itu apa? Oke, Orin. Oke, mantap sekali ya. Ada yang lain? Oh, sama ya. Baik. Sama ya tadi jawabannya. Bahwa kebijakan perdagangan internasional itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara yang berupa tindakan atau peraturan yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut.
Nah, tentunya dari setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing untuk mengatasi masalah atau kesulitan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut yang kedua adalah jenis-jenis perdagangan internasional. Nah, anak-anak, jenis-jenis perdagangan internasional ini dibagi menjadi 3 bagian. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas. Anak-anak, apa sih itu kebijakan perdagangan bebas? Ayo, berpendapat, ayo. Ya, Tonita, silahkan. Oke, ada yang lain? Oke, silahkan, Saina. Oke, jawabannya hampir sama ya. Baik, Ibu hanya meluruskan bahwa kebijakan perdagangan bebas itu perdagangan yang tidak ada hambatan atau tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap masuknya barang dan jasa dari negara manapun. Artinya kita bebas kita bebas mengimpor barang dari luar negeri, kita bebas melakukan ekspor. Tidak ada perlindungan khusus dari pemerintah. Nah, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ya, ada? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut. Selanjutnya, kebijakan yang kedua adalah kebijakan bidang proteksi. Nah, saya mau tanya dulu. Kalian pernah dengar kata proteksi tidak? Pernah? Oh, tidak pernah. Baik, Ibu menjelaskan ya. Ibu jelaskan bahwa kebijakan proteksi dalam perdagangan internasional itu adalah perlindungan khusus di bidang ekonomi. Nah, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau sektor ekonomi lainnya terhadap persaingan luar negeri. Ya, itu tadi yang kebijakan proteksi. Nah, mengapa sih setelah kita menerapkan kebijakan perdagangan bebas ternyata ada kebijakan bidang proteksi lagi? Nah, kenapa anak-anak? Karena kebijakan perdagangan bebas ini dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja ya. Makanya kebijakan proteksi ini diterapkan. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Baik, kebijakan proteksi ini dapat dilakukan melalui yang pertama adalah kebijakan tarif. Nah, saya ingin bertanya nih. Pasti kata tarif ini tidak asing lagi dong. Pernah dengar kata tarif? Pernah. Kalau begitu apa itu tarif? Oke. Baik, ya. Bahwa kebijakan tarif itu adalah kebijakan pembebanan pajak terhadap barang yang melewati atas negara. Nah, anak-anak, misalnya ketika kita mengekspor barang ke luar negeri dan kita melewati salah satu negara, nah kita memberikan pembebanan pajak pada negara tersebut. Begitu, ya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan kuota. Nah, kebijakan kuota ini anak-anak, kebijakan pembatasan jumlah barang yang boleh masuk dan barang yang boleh keluar. Kebijakan kuota ini diterapkan supaya pemerintah membatasi berapa jumlah barang yang boleh masuk nih.
berapa jumlah barang yang boleh keluar. Supaya anak-anak barang dalam negeri itu tidak nganggur begitu ya, tidak nganggur. Jadinya pemerintah membatasi jumlah barang yang boleh masuk dan boleh keluar. Sampai di sini paham? Oke, paham. Kita lanjut ya. Kebijakan yang ketiga dari bidang proteksi ini adalah subsidi. Pernah dengar kata subsidi? Ya, silakan. Iya, subsidi itu bantuan ya. Bantuan. Baik. Dalam kebijakan perdagangan internasional, subsidi ini adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Mengapa anak-anak? Supaya para produsen dalam negeri itu dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Sampai di sini paham? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, kebijakan yang keempat adalah kebijakan devaluasi. Nah, devaluasi itu adalah menurunkan harga mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Kebijakan yang kelima adalah penjatahan atau pengaturan devisa. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan semua devisa bank, baik devisa umum maupun devisa ekspor ini dikelola oleh pemerintah. Sampai sini paham? Adalah kebijakan diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga ini adalah membedakan harga barang ekspor untuk satu negara dengan negara lain. Misalnya, negara A dengan B memiliki jenis barang yang sama, tetapi mereka bisa melakukan diskriminasi harga di sini. Bisa saja negara A bisa menjual barang itu lebih murah dibandingkan dengan negara B. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Yang berikut adalah penetapan premi. Nah, pernah dengar kata premi? Ya, Saina? Oke. Penetapan premi ini kalau premi itu semacam ya memberikan penghargaan atau bonus ya. Ya, baik. Bahwa penetapan premi itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor. Di dalam benak kalian, bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, kebijakan yang terakhir adalah kebijakan perdagangan dumping. Kalian pernah dengar nggak sih kata dumping? Pernah? Ya Rati, silakan. Oke, kita memberikan tepuk tangan. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian Rati, bahwa kebijakan perdagangan dumping itu adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Nah, ada kondisi tertentu yang kamu harus perhatikan anak-anak jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Nah, kamu dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kamu tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sudah dilarang loh
Kira-kira kenapa? Ayo. Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan. Kenapa kebijakan damping itu dilarang anak-anak? Karena kebijakan ini bisa mematikan persaingan penjualan lain. Bisa mengerti? Bisa ya? Oke, baik. Itu saja yang Ibu bisa berikan pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, Ibu ada 2 soal evaluasi yang akan Ibu berikan kepada kalian dan kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan ini soal secara individu. Ibu sarankan selama proses pengerjaan soal evaluasi ini, kalian diharapkan tenang ya. Jangan ribut. Ambilkan kertas kalian. Siapkan kertas. Ibu baca ya soalnya. Oke, sudah? Sudah. Soal yang pertama adalah, menurut pendapat kalian, apa sih itu kebijakan perdagangan internasional? Sudah? Oke, cepat ya. Sudah? Ya, yang kedua, apa saja jenis-jenis dari kebijakan perdagangan internasional? Kalian hanya sebutkan saja ya jenis-jenis dari perdagangan internasional. Tadi kan Ibu sudah bahas ya, Ibu sudah memberikan penjelasannya juga kepada kalian. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakan 2 soal ini ya. Ya, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Jangan ribut, jangan kerjasama, oke? Oke. Silakan. Sudah? Sudah. Oke. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan soal yang Ibu berikan, mari kita bahas secara bersama-sama ya. Soal yang pertama tadi, apa? Menurut pendapat kalian, apa sih itu kebijakan perdagangan internasional? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Justina Rafu. Oke, tepuk tangan untuk Justina Rafu. Ada yang lain? Iya, Maria Amteme, silakan. Iya, kita memberikan tepuk tangan. Baik, apa yang kalian jawab itu sudah benar ya, bahwa kebijakan perdagangan internasional itu adalah suatu kebijakan yang diterapkan dalam suatu negara untuk mengatasi berbagai kesulitan, berbagai masalah dalam hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Aduh, saya senang deh dengan kalian. Kalian tadi benar-benar mengerti apa yang Ibu sampaikan, ya. Nah, soal yang kedua tadi, apa saja jenis-jenis dari kebijakan perdagangan internasional? Jenis-jenisnya tadi apa saja? Kebijakan perdagangan bebas, kebijakan di bidang proteksi, dan yang paling terakhir adalah kebijakan damping. Kita memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat semua loh. Oke. Nanti untuk
Jawabannya nanti kumpul di meja ibu ya. Kita kelas nanti bawa ke meja ibu. Oke. Baik anak-anak, karena proses pembelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, oleh karena itu mari kita menyimpulkan secara bersama-sama. Kebijakan perdagangan internasional adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara yang berupa tindakan atau peraturan yang bertujuan untuk apa? Untuk mengatasi berbagai kesulitan, berbagai masalah dalam hubungan melakukan perdagangan internasional guna untuk kepentingan nasional. Nah, adapun jenis-jenis dari perdagangan internasional itu tadi, yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Ya. Kebijakan di bidang proteksi. Nah, kebijakan di bidang proteksi ini tadi dapat dilakukan dengan yang pertama, kebijakan tarif, kuota, subsidi, devaluasi, diskriminasi harga, dan penetapan premi. Baik anak-anak, untuk itu proses pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Nah, Ibu mau menginformasikan topik pembelajaran kita minggu depan adalah tentang teori perdagangan internasional. Masih lanjut ya. Ibu sarankan kalian untuk mencari di berbagai sumber, misalnya di internet, di perpustakaan pasti ada ya buku ekonomi. Kalian cari di situ ya. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita meminta tuntunan Tuhan. Izinkanlah Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan yang berikut. Dadah.